Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan. Terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan argumentasi saya dengan mosi bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes. Di sini saya berdiri dengan posisi sangat setuju dengan adanya tes tersebut, karena di sini definisi yang kami ambil ialah maksud dari talenta sendiri ialah menurut KBBI adalah pembawaan seseorang sejak lahir. Status quo yang kami miliki di sini adalah tes minat bakat adalah rangkaian tes analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik minat, serta kepribadian siswa terhadap satu bidang atau jurusan tertentu. Latar belakang dari keluarnya hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui parodi bagi siswa SMA atau sederajat yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya. Siswa yang tahu dan sadar akan minat dan bakatnya secara keseluruhan mampu mengembangkan dan akan lebih percaya diri dan terhindar dari situasi salah jurusan. Tes minat dan bakat juga dapat melihat dinamika, kepribadian, keberagaman atau hal-hal yang menarik perhatian siswa. Tes minat dan bakat pun penting dilakukan di luar kebutuhan akademis. Karena pada dasarnya di sini orang tua dapat melihat bakat, bawaan dan beragam faktor eksternal yang mempengaruhi talenta anak. Lebih detailnya, pada tes bakat, siswa akan diuji intelijensi yang dimiliki untuk memberikan gambaran umum tentang kapasitas kemampuan kognitif siswa. Dewan Juri yang terhormat, aspek yang diukur pun di sini adalah umumnya seperti kemampuan verbal, logika, berpikir, dan daya ingat. Contoh yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau upaya yang sudah dilakukan pemerintah ialah di mana dengan yang dikeluarkannya PT Melintas Cakrawala Indonesia dengan meluncurkan secara resmi tes bakat minat AJT pada Rabu 5 Februari 2020 di Jakarta. Di sini kami setuju untuk mendukung penerimaan mahasiswa berdasarkan tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Tes talenta bawaan harus menjadi dasar penerimaan mahasiswa baru karena tes talenta bawaan akan menunjang seseorang untuk dapat bekerja secara maksimal sesuai potensi yang dimana berbeda dengan tes akademik. Mengapa di sini kami setuju dengan adanya tes talenta saja? Karena pada dasarnya tes akademik tidak dapat mengukur seberapa besar potensi seseorang untuk bekerja di masa depan, dan begitu pula dengan nilai yang tinggi tidak dapat menjamin seseorang sebagai mahasiswa yang berkualitas pada suatu jurusan. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, tes akademik sendiri juga tidak efisien jika dijadikan dasar penerimaan mahasiswa baru. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai perubahan tes akademik yang digunakan dalam berbagai perubahan tes akademik yang dimana pada satu perguruan tinggi. Sebab menurut data yang ada, tes ini telah mengalami perubahan sebanyak 8 kali. Perubahan sejak dijadikan dasar seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sistem ini telah dimulai sejak 1976 dengan nama Tes Sekretariat Kerjasama antar 5 universitas atau SKALU, dan saat ini telah berubah nama sistem yakni SNMPTN atau Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri, dan juga SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Begitu banyak perubahan tata cara tes yang ada membuat sistem penerimaan ini tidak efektif, Dewan Juri, untuk dijadikan standar penerimaan mahasiswa baru. Semua tes yang dilaksanakan sekarang ini hanya berpatokan pada beberapa mata pelajaran dan juga nilai raport seseorang, yang dimana nantinya hal ini sama sekali tidak akan efektif dan tidak bisa menjamin bahwa seseorang akan dapat bekerja maksimal atau bisa membuat perubahan pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut data yang saya peroleh, menurut teori minat Holland, pada teori yang dikembangkan oleh John L. Holland ini, bahwa satu pemilihan pekerjaan atau jabatan merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas atau keturunan dengan segala pengaruh budaya, yang dimana pengaruh budaya tersebut bisa merupakan teman bergaul, orang tua,
atau orang yang dianggap memiliki peran yang penting dalam kehidupan kita hari-hari. Saya akan memberikan contoh mengapa di sini perlunya adanya dasar untuk memasuki perguruan tinggi yang jelas. Karena jika seseorang tidak memasuki perguruan tinggi atau memasuki perguruan tinggi sesuai dengan minat dan bakatnya, maka tentu saja otomatis ia tidak akan bekerja dengan serius, karena pada dasarnya basic yang ia miliki tidak ada pada jurusan yang ia pilih. Oleh sebab itu harus adanya tes talenta bawaan untuk nantinya satuan sekolah tersebut dapat menentukan anak tersebut layak masuk kepada jurusan apa. Kemudian contoh kedua yang akan saya berikan, jika seseorang anak memasuki perguruan yang salah, mungkin saja sebelumnya cita-citanya ingin menjadi seorang profesor. Namun setelah ia masuk ke dalam perguruan tinggi, otomatis ia akan terus meningkatkan standar dari penilaian orang-orang, sehingga nantinya jika contohnya saja ia sekarang berada pada perguruan tinggi S1, otomatis ia akan terus mencari sampai kepada perguruan S3, dan nantinya otomatis di situ umurnya sudah lewat dan peluang untuk ia bisa bekerja sudah sedikit. Otomatis di situ nantinya ia akan memilih untuk mencari pekerjaan lain. Seperti contohnya, misalnya ia bisa menjadi dosen untuk mengajar kembali anak-anak atau adik-adik di bawahnya untuk dapat mengerti dengan apa yang ia pelajari. Oleh sebab itu, Dewan Juri yang terhormat, di sini kami sangat bangga berdiri pada posisi kami dengan dimana di sini menyetujui bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, karena pada dasarnya tes akademik atau nilai tidak efisien, karena pada dasarnya tes akademik ini tidak dapat mengukur sebagaimana seberapa besar potensi seseorang untuk bekerja di masa depan, dan begitu pula dengan nilai tinggi tidak bisa menjamin seseorang sebagai mahasiswa yang terkualitas pada satu jurusan. Jadi solusi di sini yang kami berikan sebagai tim pro adalah kita sebagai mahasiswa atau masyarakat harus tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah sudah memberikan hal tersebut dengan proses dan pertimbangan yang besar. Sekian dari saya dan terima kasih.